Saudara, Tahun Baru Imlek 2576 Kongsili di Kota Batam digelar meriah. Tradisi etnis Tionghoa ini dimaknai dan dirayakan dengan versi yang berbeda, baik oleh Muslim Tionghoa, Buddhis maupun masyarakat umum. Seiring perkembangan zaman, ada tradisi yang mulai pudar dan hampir hilang, serta hal-hal baru yang bukan tradisi Imlek, namun menjadi kebiasaan di tengah masyarakat. Saudara, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Flavia Donella Bangun dan tim yang bertugas pamit undur diri dari layar kaca Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Bang Ray, tadi khusus datang ke sini mau nonton iklan partisipasinya Bang. Apa sih yang ditunggu-tunggu dari perayaan Imlek ini Bang? Tapi yang paling meriah itu sebelum Covid sih Kak, 2020 gitu. Oh, lebih meriah dari ini ya? Iya. Oh, oke. Kakak ngeliatnya gimana sih perayaan Imlek, Idul Fitri gitu di Batam yang banyak sukunya, Kak? Kami kan di sini kan berbagai suku, berbagai budaya gitu. Jadi kan kami di sini toleransi aja lah. Kalau ada acara-acara gini pasti kami datang karena kan buat memeriahkan. Dukung banget ya, bisa saling kita menghargai gitu satu keagamaan satu keagamaan yang lain kayak gitu. Toleransinya pokoknya klub banget. Harapan Kakak apa nih, Kak, untuk Imlek tahun-tahun berikutnya, Kak? Semoga kita dapat auto. Gitu. Harapannya semakin menghargai setiap perayaan apapun yang mau Imlek, Natal ataupun kayak sebentar lagi. Dinasti Xia yang berdiri sekitar tahun 2070 sebelum Masehi menjadi penanda awal tradisi Imlek bagi masyarakat Tionghoa. Dinasti pertama yang berkuasa di Tiongkok itu menggunakan penanggalan berbasis matahari yang dikenal sebagai kalender Xia. Penanggalan ini berguna untuk kegiatan pertanian karena didasarkan pada peredaran bumi dan musim. Untuk perayaannya yang identik dengan warna merah dan lampion, dipengaruhi oleh legenda rakyat pada masa dinasti Shang. Pada tahun 1600-an sebelum Masehi oleh dinasti Shang, itu ada sebuah legenda rakyat, cerita rakyat. Nah, ini hanya legenda ya, bukan sebuah sejarah. Ada seekor monster namanya Nian, itu sangat menakutkan. Itu merusak seluruh hasil pertanian masyarakat, lalu muncullah sebuah pemikiran untuk mencegah hal tersebut, yaitu dengan cara menghidupkan lampu-lampu yang sangat terang, yang berwarna merah, dan masyarakat seluruhnya dihimbau untuk menggunakan baju warna merah. Nah, untuk menakut-nakuti si monster tersebut. Nah, dari sinilah bermula muncul gagasan bahwa Imlek itu identik dengan merah dan lampu lampion. Nah, dari sejarah inilah. Imlek menjadi hari libur paling penting bagi etnis Tionghoa. Pada momen ini, seluruh keluarga yang tinggal di berbagai daerah bahkan negara menyempatkan berkumpul dan mengadakan makan bersama. Hal ini juga berlaku bagi umat Muslim Tionghoa. Mereka memandang Imlek sebagai tradisi kebudayaan yang bermanfaat dan bukan merupakan ritual keagamaan. Itu diadakan bertujuan untuk mengumpulkan keluarga, namanya Tuan Cie, yaitu makan bersama. Jadi seluruh keluarga yang jauh di perantauan itu akan pulang untuk bersama-sama makan bersama di tanggal tersebut, di hari raya Imlek tersebut. Nah, jadi kita melihat dari sisi ini bahwa Imlek ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, kami dari PT berpandangan bahwa sah-sah saja bagi masyarakat warga PT yang
untuk ikut melaksanakan dan merayakan Imlek tersebut. Secara umum dalam tradisi makan bersama, selain hotpot yang melambangkan reuni dan keharmonisan dari bentuk bulatnya, tidak ada hidangan wajib lain ketika merayakan Imlek. Setiap daerah membuat sajian yang berbeda-beda. Bahkan ikan dingkis yang populer di Kepulauan Riau ternyata bukan tradisi Tionghoa. Hanya saja, ikan ini memang kebetulan bertelur ketika Hari Raya Imlek tiba. Iya, kalau ikan dingkis mungkin hanya untuk wilayah Asia Tenggara ya, karena ikan ini hanya setahun sekali saja, dia baru lebih besar dan lebih gemuk, ada telur. Jadi diidentikan ikan ini sebagai ikan yang datang untuk merayakan Imlek. Jadi banyak orang sebut ikan dingkis adalah Pai Nian Yu, ya, ikan yang untuk merayakan Imlek, begitu. Setelah makan bersama, bagi-bagi angpau juga menjadi tradisi wajib di Hari Raya Imlek. Tidak hanya untuk yang belum menikah, angpau juga diberikan kepada orang tua. Biasanya itu sebenarnya yang dapat angpau itu hanya lebih terkhususnya orang yang belum married, sama anak-anak. Kalau yang sudah married itu biasanya jarang dikasih angpau. Terus juga kalau kita mau dibilang yang khusus married sih sebenarnya agak rancu ya, karena sebagai anak biasanya juga ada memberikan angpau kepada orang tua, orang yang lebih tua. Pastinya ayah, ibu, kakek, nenek. Nah, itu sudah pasti kita akan memberikan angpau gitu. Angpau memiliki filosofi berbakti dan berbagi kebahagiaan. Selain itu, angpau juga punya cerita rakyat yang berkaitan dengan pengusiran energi jahat pada masa lalu. Kalau kita ceritakan angpau ini sebenarnya adalah suatu legend, sebuah cerita legend. Pada masa lalu, dia ada seekor monster yang namanya Nian Shou. Jadi pada saat itu, Nian Shou ini selalu datang pada saat orang mau merayakan Imlek ini. Jadi pada saat itu, leluhur-leluhur kita itu mereka mengusir ini dan berhasil memenangkan keberhasilannya, ya. Lalu pada acara malam-malam Imlek itu kita selalu ada kasih mercon, itu untuk mengusir aura yang tidak bagus, termasuk Nian Shou ini. Jadi dikasih angpau untuk memberikan suatu keselamatan untuk anak-anak kita, ya. Namanya Ya Sui Qian. Jadi dimasukkan ke dalam amplop merah. Nah, itulah dijadikan angpau yang saat ini. Di malam pergantian tahun juga selalu dipasang mercun serta penampilan atraksi barongsai. Barongsai dan mercun juga berhubungan dengan pengusiran energi jahat. Barongsai adalah sebuah atraksi yang dimainkan pada perayaan, ya. Jadi untuk meramaikan suatu suasana, biasanya kita datangkan barongsai, ya. Karena barongsai ini melambangkan sebuah atraksi untuk memeriahkan pada malam itu. Dan barongsai sendiri sebenarnya adalah seperti bentuknya kayak singa gitu kan. Ya, ibaratnya juga mengusir roh-roh atau yang tidak baik pada saat itu. Jadi malam itu biasanya orang meramaikan malam dengan atraksi barongsai, bikin meriah, ya kan, kasih mercon, ya kan, itu untuk mengusir aura yang tidak bagus, supaya tahun ini semua mendapatkan keselamatan, begitu. Sedikit berbeda dengan etnis Tionghoa secara umum, penganut agama Buddha mengawali penyambutan Imlek dengan upacara Sangsen. Upacara tersebut bermaksud mengantarkan dewa-dewi dan bodhisatwa atau yang dapat pencerahan kekayangan. Tujuan mereka kekayangan untuk melaporkan semua perbuatan umat di dunia dalam setahun.
ritual itu biasa kita mendekati Imlek itu namanya sangseng. Sangseng itu mantar dewa. Nanti mantar dewa itu pada tanggal 24 Imlek malamnya. Jadi artinya 23 malam lah Imlek pada malamnya. Seterusnya nanti tanggal satu hari menjelang Imlek itu ada kita namanya Tuanyentan. Tuanyentan itu makan bersama. Yang biasa kita tidak akan lari dari steamboat. Steamboat itu sering identik dengan mejanya bulat, jadi semua steamboat itu bermacam-macam, sehingga keluarga yang dari luar semua, kita satu keluarga itu saudara semua berkumpul. Terus baru hari sampai Imlek yang asli itu sampai hari keempat, terus sampai ke Cap Gome. Identik Cap Gome itu adalah hari Imlek yang terakhir, tapi bulannya masih Imlek, tetapi Imlek dan Cap Gome itu ya artinya Imlek sudah resmi ditutup, itu kira-kira gitu. Imlek juga disambut dengan tradisi bersih-bersih yang tujuannya untuk mengusir energi negatif dan menyambut keberuntungan yang baru. Bersih-bersih dilakukan beberapa hari sebelum Hari Raya Imlek, sedangkan di hari pertama Imlek, menyapu rumah dipantangkan karena dipercayai sama dengan menyapu rezeki. Kegiatan lain yang dilakukan sehari sebelum Imlek adalah bagi-bagi jeruk yang melambangkan keberuntungan, kemakmuran, dan keharmonisan kepada sanak saudara dan teman baik. Menurut Likai, seiring perkembangan zaman, ada beberapa tradisi yang sudah mulai tidak diperhatikan, seperti posisi kepalan tangan ketika mengucapkan selamat Hari Raya Imlek, yang tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Tangan kiri menyimbolkan kejantanan, sementara tangan kanan menyimbolkan kewanitaan. Sehingga untuk laki-laki, pengucapan selamat Hari Raya Imlek dilakukan dengan melipat tangan kiri di bagian luar, menyembunyikan tangan kanan. Sebaliknya, untuk perempuan, tangan kanan dilipat di luar menutupi tangan kiri. Penempatan gambar dewa pembawa rezeki juga ada aturannya. Harus ditempel di pintu dan menghadap ke dalam rumah. Tempe nanti barang tempe hadap semua itu nggak boleh karena titiknya hadap tempe ini sampai semua lagi banyak sekali. Ada tradisi lain yang bahkan sudah jarang dilakukan. Tidak boleh keramas ketika Imlek misalnya. Keramas pada Hari Raya Imlek dianggap bisa mengusir keberuntungan dan membawa sial sepanjang tahun. Namun hanya segelintir orang saja yang masih melaksanakannya. Likai menyebut beberapa orang memang memilih tidak lagi melaksanakan hal tersebut. Atau ada juga yang kurang punya pengetahuan terkait tradisi itu sendiri. Sebenarnya kalau menjalankan tradisi orang tua itu ketika orang tua kita masih ada. Tapi kalau ketika orang tua kita tidak ada, mungkin ada yang sudah tidak paham, ada yang sudah memang tidak melaksanakan itu kan. Sehingga tradisi ini akan tetap turun-menurun sih, tapi akan berkurang gitu loh. Ya kan? Terus ditambah yang berlebihan lah gitu, yang akan bertambah kepada yang berlebihan yang sebenarnya bukan tradisi kita. Dan ya, contohnya yang berlebihan itu bukan tradisi. Karena gini ya, kalau menurut saya Imlek itu adalah suatu perayaan, bukan menunjukkan kekayaan. Tapi sekarang ini Imlek lebih banyak orang menunjukkan kekayaan daripada perayaannya. Nah itu yang pada pokoknya. Di lain sisi, masyarakat kini melakukan hal-hal yang bukan merupakan tradisi Imlek. Contohnya, bagi-bagi parcel dan open house. Menurut Likai, open house mulai ia lakukan ketika menjabat DPRD Kota Batam. Tujuannya agar dapat menyambut kerabat dan warga Batam untuk mempererat tali silaturahmi. Meski demikian, setiap orang bebas memaknai Imlek dan merayakannya dengan cara masing-masing. Semarak perayaan Imlek sempat menemui titik kelam. Masa Orde Baru, Soeharto membuat instruksi Presiden, Inpres nomor 14 tahun 1967 tentang pembatasan agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Hal itu membuat etnis Tionghoa terpaksa merayakan Imlek dengan sederhana dan tertutup.
Kondisi ini cukup membuat Sumartono tidak nyaman, karena sejak kecil, ia dan teman-temannya yang berbeda suku tidak pernah merasa ada perbedaan di antara mereka. Namun pada tahun 1998, konflik nasional itu juga berdampak di kota Batam. Pernah terjadi. Nah, mungkin dari faktor ekonomi, bukan dari faktor kesukuan, hanya di blow up ya, di blunder menjadi ke arah sana sehingga terjadilah peristiwa itu. Dan itu baru pertama kali terjadi di Batam. Didirikannya Paguyuban Sosial Marga Tionghoa PSMTI Kota Batam pada tahun 1998 juga menjadi bagian dari sejarah dirayakannya kembali Imlek di Indonesia. Kala itu, banyak etnis Tionghoa dari Jakarta yang bermigrasi ke Batam yang dianggap lebih aman. PSMTI Batam juga berkontribusi mengirimkan bantuan kepada etnis Tionghoa di Jakarta yang mengalami kesulitan. Beberapa tahun kemudian, Gus Dur mencabut larangan warga Tionghoa merayakan Imlek lewat keputusan Presiden Kepres nomor 6 tahun 2000. Kemudian perayaan Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh Megawati lewat Kepres nomor 9 tahun 2002. Sejak itulah perayaan Imlek berangsur-angsur mulai dirayakan dengan meriah sampai hari ini. Proses yang cukup panjang. Saya masih ingat pada waktu tahun 1998 itu pertama kali PSMTI didirikan di Batam. Itu baru mendirikan organisasinya. Nah, kemudian barulah mulai diperkirakan tahun 2000-an, barulah mulai perayaan Imlek itu mulai digagas untuk dibuat skala perayaannya itu lebih besar lagi. Nah, sejak saat itulah hingga sampai hari ini. Jadi semakin tahun. Batam diakui sebagai salah satu kota dengan toleransi yang tinggi di Indonesia dan diharapkan dapat dicontoh oleh daerah lain, terutama daerah-daerah yang masih rasis dan mendiskriminasi etnis Tionghoa maupun suku budaya lainnya. Kini PSMTI setiap tahun masih aktif melakukan kegiatan sosial untuk membantu etnis Tionghoa yang membutuhkan agar menambah sukacita dalam perayaan Tahun Baru Imlek. Tahun ini, pergantian Tahun Baru Imlek 2576 Kongsili digelar oleh PSMTI Batam di kawasan Nagoya, Lubuk Baja pada Selasa 28 Januari 2025. Tahun Baru Imlek 2576 Kongsili disebut sebagai Tahun Ular Kayu. Ular kayu melambangkan kebijaksanaan, kecerdasan, intuisi, dan kreativitas. Ular itu simbolisnya cerdas, dan ular itu mempunyai budaya atau mempunyai daya untuk beradaptasi yang luar biasa. Namun selain itu juga simbolisnya pertumbuhan, kesuburan, dan juga kemakmuran. Nah, harus kita waspadai pada sio ular mungkin adalah kita harus lebih berhati-hati melakukan tindakan. Nah, harus lebih dipikirkan kembali, harus lebih sabar sedikit dalam melakukan keputusan. Ya, kita harus lebih berhati-hati. Nah, ini tantangannya luar biasa. Selain harapan untuk keberuntungan di Tahun Ular Kayu, ada juga harapan agar pemerintah menaruh perhatian lebih untuk memanfaatkan momen Imlek agar dapat menarik perhatian lebih banyak wisatawan. Mengingat selain letak geografisnya yang dekat dengan Malaysia dan Singapura, Batam sebagai kota industri punya magnet tersendiri, sehingga menjadi titik kumpul masyarakat dari berbagai suku bangsa
adat istiadat, serta agama yang beragam. Kedepan, rencananya pemerintah Kota Batam akan membuat event khusus untuk merayakan Imlek. Tidak hanya sebagai kota industri, Batam ditargetkan menjadi tujuan destinasi internasional dan menyumbang lebih banyak pemasukan untuk negara. Tentu saya yakin dari sekian banyaknya pengunjung pada malam ini ada sebagai mereka dari Singapura, dari Malaysia. Saya sangat yakin itu karena kegiatan seperti ini sangat ditunggu-tunggu. Ya. Dan saya juga tadi sempat berbincang dengan teman-teman dari PSMPI, dari tokoh-tokoh Pasar Tiong. Kenapa enggak? Kita besarkan lagi. Mungkin satu event yang sangat mencintakan Batam ya. Apa namanya kita belum tahu. Sehingga itu bisa menjadi daya tarik yang kita ikut setiap tahun kita laksanakan. Oke, kita bersama yang hitung 3, 2, 1 ya. Satu event yang Selamat merayakan Tahun Baru Imlek 2576 Kong Sili, Sinin Kuaile. Flavia Donella Bangun melaporkan dari Batam.